Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di podcast Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Unggul Unggul dalam dalam prestasi, prestasi, anggun anggun dalam dalam akhlak. akhlak. Baik teman-teman semua, dalam beberapa menit ke depan, saya Fatmawati Waldania dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Angkatan 2020 dan saya berasal dari Pemalang akan menemani teman-teman semua podcast pada kali ini yang dengan tema pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai security. Nah, pada kali ini sudah bergabung bersama kita, yaitu narasumber yang sangat spesial, yaitu ada Kak Hindun Fadila. Baik, apa kabar Kak Hindun Fadila? Halo, alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai podcast kali ini, lebih baik Kak Hindun perkenalkan diri dulu deh kepada teman-teman semua. Karena tak kenal itu Maka, katanya harus taruh dulu nih. ya taruh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Hinun Fadilah dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2020 dan saya berasal dari Yogyakarta. Mungkin itu aja, Kak. Oke, baik. Jadi Kak Hindun, pada podcast kali ini kita dapat pembahasan yang sangat menarik nih, yaitu mengenai insecurity atau insecure ya, biasa kita dengar gitu. Jadi teman-teman, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas bersama Kak Hindun Fadila mengenai apa itu insecure, alasannya kenapa insecure, atau manfaatnya, atau resikonya, dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Baik Kak Hindun, kata insecure ini itu sudah tidak asing lagi ya mungkin dari kita. Kita sudah Iya, sering benar. dengar di sosial media yang mungkin sepertinya sudah sering dibuat story atau seperti apa gitu. Tapi kita pada podcast kali ini akan membahas lebih dalam nih, apa sebenarnya itu insecure, bagaimana pemahaman kita tentang insecure itu, apa sudah benar atau belum, atau bagaimana ada yang penasaran nih, bagaimana cara mengatasi insecure itu. Baik Kak Hindun, apa sih menurut Kak Hindun itu mengenai insecure itu? Oke, ini pembahasan yang menarik ya. Jadi, kalau menurut saya itu, insecure itu not confidence about yourself. Dari nggak pede terhadap diri sendiri, nggak pede berhubungan dengan orang lain. Terus insecure itu sebuah rasa gitu, sebuah rasa ketidakpastian atau kecemasan tentang keberhargaan, kemampuan, keterampilan, dan nilai atau value kamu sebagai seorang manusia. Jadi pemaknaannya tuh erat dengan ngerasa nggak cukup, nggak percaya diri, terus apa ya, ngerasa nggak berharga gitu sama apapun itu dan ragu terus. Contohnya ya, ketika kita diberikan sebuah pekerjaan, kita tuh mikir, saya pantas nggak sih melakukan pekerjaan ini? Saya bisa nggak sih ngelakuin ini? Dan pasti banyak orang-orang di luar sana yang lebih bisa dari saya. Dan hal tersebut itu pada akhirnya membuat kita ragu akan kemampuan diri kita sendiri. Jadi menurut saya insecure tuh begitu penjelasannya, Kak Fatma. Baik, Kak Ainun. Berarti secara garis besar itu bisa kita artikan insecure itu kayak turunnya rasa percaya diri gitu nggak sih, Kak? Iya, kecemasan gitu. Kayak minder gitu juga bisa. Baik, mungkin kita sudah paham ya itu apa insecure. Mungkin secara garis besar itu kayak turunnya rasa percaya diri seperti itu ya, Kak. Jadi, apa sih alasan yang membuat kita itu insecure gitu? Kenapa insecure itu bisa muncul dalam diri kita gitu, Kak? Alasannya kenapa kita insecure tuh banyak ya, Kak. Jadi tuh bisa jadi dalam segi hal fisik atau karena berusaha mengikuti standar sosial orang lain, mendengarkan apa kata orang lain. Terus kenapa sih kita bisa insecure? Oke, pertama, karena semua orang tuh pasti punya apa ya? Self esteem atau sering disebut dengan harga diri. Jadi harga diri itu bukan hanya penilaian terhadap diri kita, tetapi pandangan bagaimana orang lain menilai harga diri kita. Nah, masalahnya kan otak kita nggak langsung tahu tuh, kita tuh berharga nggak sih bagi orang lain. Kita juga nggak tahu tuh orang lain tuh nilai kita tuh seberharga apa sih. Nah, gara-gara hal tersebut,
Makanya kita jadi membandingkan kayak, wah, dia lebih pintar dari aku, berarti dia lebih berharga dari aku, atau enggak, wah, dia lebih cantik dari aku dan berarti dia lebih pantas untuk dia. Wah, dia lebih dan lain sebagainya. Dan itulah alasan munculnya rasa insecure. Gitu, Kak Fatma. Oke, berarti mungkin dari diri kita sendiri gitu ya, Kak. Iya, Menganggap benar, dari kita sendiri. di kita itu terlalu mencari penilaian orang lain gitu ya, Kak. Jadi kita kayak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, jadinya wah, orang lain itu lebih Iya, benar hebat kayak gitu. gitu. Jadinya kita merasa insecure gitu ya, Kak. Oke, baik-baik. Nah, itu terkait alasannya ya, Kak. Kemudian Kakak sendiri sebagai mahasiswa BSA gitu ya, bahasa Arab, pernah nggak sih mengalami insecure dan alasannya itu kenapa Kak bisa insecure gitu? Tentang insecure ya, pasti pernah sih. Dan bahkan sampai sekarang itu masih merasakan hal tersebut. Cuman kalau sekarang itu saya insecure untuk upgrade myself kayak gitu. Jadi aku tahu, aku paham dibandingkan oleh orang lain. Dan lalu alasannya karena apa? Banyak. Contohnya ya, karena fisik, karena minderan, bahkan sampai tentang hal percintaan itu pun insecure gitu. Saat itu aku minder karena, oke, aku cerita ya. Dulu ketika sekolah, aku wajahnya mulus banget tuh. Sampai aku tuh ngerasa kurang terus. Aku tuh pengen lebih dari orang lain. Akhirnya aku menggunakan produk yang salah. Dan itu membuat muka saya tuh full of breakout kayak gitu, Kak. Sampai bener-bener breakout, sampai aku tuh di sekolah nutupin muka pakai kerudung kayak gini gitu. Karena aku tuh minder banget gitu. Terus benar-benar minder, pendiam, dan nggak percaya diri sama sekali. Bahkan untuk maju ke depan pun saya nggak berani, Kak. Sampai akhirnya gini, ada seorang mahasiswa datang ke sekolah saya. Mahasiswa ini menggantikan guru yang sedang cuti gitu kan. Nah, mahasiswa ini memberi banyak motivasi. Dia pinter dalam public speaking, pinter dalam diskusi, dan dia tuh memotivasi seluruh murid-murid kayak gitu, dan motivasinya tuh worth it bagi saya gitu. Sampai akhirnya aku berpikir, aku pengen kayak dia, aku pengen bisa public speaking kayak dia kayak gitu, aku tuh harus berubah gitu. Dan akhirnya aku berusaha berubah. Si kakak ini juga memotivasi aku untuk waktu itu ikut lomba puisi gitu, lomba membaca puisi satu sekolahan. Dan aku memberanikan diri untuk ikut kan. Pas tampil ya pasti ada gemeterannya karena itu kayak first time kayak gitu kan aku tampil. Uh, tetapi aku tuh pas tampil ngerasa seneng gitu loh, ngerasa aku bisa mencurahkan seluruh isi hati aku kayak gitu. Dan yang paling gak disangka waktu itu saya menang juara dua satu sekolah, juara lomba puisi. Kayak itu tuh hal yang gak disangka kan, seorang saya yang pendiam bisa memenangkan lomba puisi, itu tuh sebuah hal yang perlu diapresiasi. Nah, terus teman-teman saya juga ngedeketin saya terus bilang, Dila, kamu hebat banget kayak gitu. Terus aku bener-bener, wah. Nah, dan dari situ aku sadar bahwa nilai kita itu bukanlah hanya dari fisik, tetapi dari apa yang sudah kita perbuat, dari tulisan, dari kemampuan, atau bagaimana kita itu menyemangati orang lain, itu tuh benar-benar bermakna. Jadi semuanya tuh bukan tentang fisik gitu. Mungkin itu Kak Fatma, sedikit cerita dari saya. Baik, mungkin pengalamannya bisa menjadi pelajaran ya Kak buat kita semua. Jadi eh, Kakak merasa insecure gitu, tapi mau memberanikan diri untuk melawan insecure itu ya Kak. Iya benar, Nah karena itu kan kan, nggak mungkin kita stuck di situ terus, nggak mungkin kita nggak percaya diri terus gitu. nah itu kan mungkin cara Kakak untuk mengatasi insecure ya karena Iya benar. hal tersebut. Nah, gimana sih Kak cara mengatasi insecure itu? Karena setiap orang kan beda-beda ya insecure-nya terhadap prestasi atau terhadap apa gitu. Jadi bagaimana sih cara mengatasi insecure itu secara umum gitu? Mengatasi insecure menurut saya ya. Oke, menurut saya. Oke, pertama tuh simple sih. Kita nggak usah pusingin orang lain, pandangan orang lain terhadap kita, pandangan orang lain yang menyakiti hati kita gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kita tuh harus sadar gitu.
sadar bahwa sekecil apapun itu pasti kita punya kelebihan. Dan ketiga, kalau saya sendiri, saya itu setiap malam membuat jurnal apresiasi gitu. Jadi setiap sebelum tidur, saya menulis 3 hal kebaikan yang saya lakukan pada hari itu. Nah, itu tuh maksudnya kenapa nulis hal itu tuh karena untuk menstimulus otak kita, menstimulus alam bawah sadar kita bahwa apa ya, kita tuh punya gambaran hal positif gitu. Jadi nggak semua tentang kekurangan terus gitu. Dan yang tak boleh sampai luput, bersyukur. Itu sih, Kak. Baik, mungkin dapat dijadikan pelajaran banget nih. Itu tadi kaitan apresiasi untuk diri kakak sendiri gitu ya. Jadi bisa ditiru nih Kak untuk kita-kita ini yang merasa insecure gitu. Kita bikin apresiasi untuk diri kita sendiri untuk bangkitkan rasa percaya diri kita gitu ya Kak. Itu penting sih dan itu worth it bagi saya gitu. Sampai sekarang kayak aku tuh nggak kurang terus kok, aku tuh punya kebaikan-kebaikan lain kok, nggak cuma tentang fisik gitu. Dan tadi yang terakhir itu ada kakak menambahkan itu bersyukur. Itu rasanya penting banget nggak sih Kak untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya visi seperti ini, berarti kita harus bersyukur. Jadi kayak membangkitkan rasa percaya diri gitu ya. Iya benar, bersyukurlah karena pasti banyak itu lah orang-orang yang kurang dari kita tuh banyak gitu loh di luar sana. Jadi jangan selalu melihat ke atas gitu. Sesekali kita melihat ke bawah. Dan itu bisa bikin kita bersyukur. Oke, baik Kak. Itu tadi cara mengatasi secara umum gitu ya Kak. Nah ini nih Kak, kita kan di BSA nih, jadi otomatis rata-rata penonton kita mahasiswa nih. Jadi mahasiswa itu biasanya itu punya rasa malu gitu ketika presentasi saat kuliah gitu. Itu termasuk insecure nggak sih Kak? Atau kalau itu memang termasuk, itu bagaimana cara mengatasinya gitu? Karena banyak dari kita yang kayak malu untuk presentasi di depan kelas. Oh, presentasi di kelas gitu ya. Menurut aku bisa jadi itu juga bawaan gitu loh Kak. Sifat bawaan mungkin karena dia nggak biasa tampil di depan gitu. Dan kita harus membiasakan diri untuk itu karena kedepannya pasti apalagi dalam kuliahan ya banyak sekali hal-hal maju di depan presentasi dan lain sebagainya, kita harus membiasakan hal tersebut gitu. Jangan malu terus, kita harus keluar dari zona nyaman gitu Kak. Jadi harus keluar dari zona nyaman itu ya Kak, harus mampu memberanikan diri gitu ya Kak. Iya, kayak dare yourself, jadi tantang dirimu sendiri gitu untuk menaklukkan apa yang kamu takutkan. Baik. Nah, dari pembahasan yang panjang ini nih Kak, ada nggak sih perbedaan atau persamaan insecure antara cewek sama cowok? Oh, insecure antara laki-laki dan perempuan ya. Saya sebenarnya kurang memahami ya. Tetapi menurut opini saya gitu, menurut pandangan dari media sosial, dari fakta di dunia nyata yang sering saya perhatikan itu perbedaannya laki-laki itu lebih insecure tentang financial gitu. Apalagi misal perempuannya itu finansialnya lebih mumpuni daripada dia, itu biasanya insecure gitu. Kalau perempuan bedanya itu biasanya dia lebih insecure dalam hal fisik gitu Kak, fisik, tentang fashion, tentang penampilan, lebih dominan insecure terhadap fisik. Antara laki-laki dan perempuan pasti ya punya insecure fisik gitu juga, cuman dominannya di situ. Kalau laki-laki di financial, perempuan di penampilan. Mungkin gini, bedanya kalau cewek itu ketika insecure, dia bisa sampai nangis, overthinking lah tiap malam kayak gitu. Tetapi kalau laki-laki mungkin dia sadar akan kekurangannya, tetapi dia bisa lebih masa bodoh gitu loh Kak. Dan gak ambil pusing gitu sama kekurangan dia. Itu sih opini aku yang selama ini saya ketahui. Nah, dari dua persamaan atau perbedaan itu masih masuk ke itu yang katanya itu perempuan itu lebih memakai perasaan, kalau laki-laki itu memakai akal. logika. Iya, logika. Itu kan perbedaan. Makanya perempuan kan dikit-dikit baper. Betul. Nah,
Itu kan mengenai perbedaannya, Kak. Tadi untuk persamaannya itu kira-kira apa tuh, Kak? Cewek sama cowok gitu. Ya itu tadi persamaannya kayak sama-sama dalam hal fisik itu pasti ada insecure lah. Finansial juga, cuman ya itu tadi perbedaannya cuman di dominannya aja yang mana. Oh ya, pasti ya, Kak. Itu opini Cewek saya sih. Ya, berarti lebih ke dominan kalau cowok itu lebih ke finansial, kalau cewek itu ya lebih ke penampilan. fisik, ya penampilan atau fashion gitu. Oke, baik, Kak. Kemudian itu eh, tadi kan udah bahas insecure itu apa itu. Jadi ada resiko nggak sih, Kak, mengenai insecure itu? Kalau kita merasa insecure nih, resikonya itu apa gitu atau pengaruh negatifnya bagi diri kita? Pengaruh negatifnya ya menjadi apa ya, nggak fokus, ngerasa kurang terus, jadinya tuh minder terus, kita nggak mau keluar dari, nggak mau apa ya, upgrade gitu, update diri kita, kayak ngerasa udah aku tuh jelek banget, nggak mau apa-apa lagi kayak gitu, ya nggak sih kak? Betul-betul kalau kita merasa kayak apa ya percaya dirinya turun memang jadi seperti itu ya, Kak. Kita nggak mau Iya. memberanikan diri gitu, kita nggak mau keluar dari zona aman gitu, jadi kayak stuck di situ gitu, nggak berkembang gitu ya, Kak. Dan itu ya udah membahayakan diri sendiri gitu. Nah, itu mengenai resiko tuh, Kak. Mm-mm. Kan ada negatifnya gitu ya. Tapi setiap sesuatu pasti ada positifnya nih. Jadi ada Ada, dari jadi insecure tuh dari pandangan saya tuh sebenarnya ada manfaatnya selama tidak berlebihan. Apalagi kalau dilihat untuk perkembangan diri sendiri gitu ya Kak. Ketika kita paham kekurangan kita, ketika kita tahu batas kita ketika melakukan segala sesuatu, jadi kita tuh akan tahu hal apa atau skill apa yang harus ditingkatkan lagi. Itu memicu hal yang harus dan bisa kita improve gitu Kak. Menurut pandangan saya. baik. Jadi insecure itu tidak boleh berlebihan gitu ya, Kak. Karena Iya sesuatu benar. yang berlebihan pasti nggak baik gitu kan ya, Kak. Kalau kecuali Jadi kelebihan uang, ya enggak deh. jadi kalau insecure itu yang nggak boleh berlebihan itu jadi pemacu gitu ya, Kak. Dijadikan kita pemacu untuk kita itu melakukan yang lebih baik gitu. Kayak yang tadi Iya, pengalaman kakak itu merasa insecure gitu, tapi kakak mau memberanikan diri, mau membuktikan diri bahwa bisa nih gitu. iya Walaupun benar-benar. kita sedang insecure, bangkit gitu ya, Kak. Baik nih, Kak, mungkin yang terakhir nih, Kak, ada Iya. nggak sih eh, pesan untuk para penonton kita pada kali ini atau pesan positif atau motivasi gitu agar kita itu nggak overthinking atau kita merasa insecure gitu, Kak. Oke. Jadi buat teman-teman yang merasa insecure, hey, kamu tuh berharga. Kamu lebih dari sekedar apa yang mereka katakan. Jadi yang harus kita lakukan adalah penerimaan diri apa adanya. Yang masih bisa kita ubah, ubahlah. Yang nggak bisa kita ubah, ya udah itu adalah gift, itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi kita fokus saja pada kelebihan kita, fokus pada kelebihan yang menjadi kekuatan kita, karena setiap manusia kan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yang bisa kita improve, dan kelebihannya dijadikan kekuatan kita. Pokoknya fokuslah pada tujuan yang akan kamu raih, karena kebaikan-kebaikan kamu tuh lebih important gitu daripada sekedar fisik kamu. Kan nantinya ya, ketika kita sedang dilanda masalah, yang kita butuhkan tuh adalah kestabilan jiwa gitu ya Kak. Terus gimana caranya kita tuh menghadapi masalah dengan baik, gimana caranya kita bisa menghadapi cobaan yang membombardir dirimu. Yang kamu butuhkan itu cuma hati yang luas dan lapang. Karena kalau hanya sekedar fisik aja, cuman mikirin fisik aja tuh bakal capek sama belajar energi positif gitu terhadap diri sendiri. Karena yakin suatu saat kita tuh bakal menjadi alumnus gitu ya, alumnus insecure, sehingga kita tuh mampu mengendalikan pikiran, mampu mengendalikan perasaan kita, karena semua masalah kebanyakan itu sumbernya dari pikiran ya kak ya. Jadi the most important thing is that we learn and we continue to learn from each other is
please stay true yourself. Please just remain who you are. Gitu aja sih, Kak. Wah, sangat bagus sekali ya, Kak. Jadi kita harus fokus pada diri kita sendiri, nggak usah mengikuti penilaian orang lain gitu ya, Kak. Jadi kita bisa mampu mengembangkan diri gitu. Jadi kan penilaian orang lain itu kayak buat motivasi diri sendiri gitu nggak sih, Kak? Supaya kita itu jangan jadikan penilaian orang lain malah jadi buat insecure, tapi buat memotivasi diri gitu ya, Kak. Iya, Jadi benar. stop membandingkan kita dengan orang lain, atau stop kita mendengar penilaian orang lain yang membuat kita malah jadi insecure, tapi jadikan itu sebagai motivasi gitu ya, Kak. Iya, benar. Baik teman-teman semua, itu tadi mengenai insecure ya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Hindun Fadila yang sudah mengisi podcast pada kali ini, yang teman-teman bisa dengar tadi ya, bahwa insecure tadi menurut Kak Hindun adalah secara garis besar gitu ya, bahwa insecure itu merupakan percaya diri, turunnya percaya diri gitu. Jadi tadi kita sudah dengar juga cara mengatasinya, kita berhenti membandingkan dengan orang lain, kemudian kita fokus karena kita itu mempunyai kelebihan gitu. Jadi Iya. kita mengetahui kelebihan kita. Gitu. Kemudian yang kedua, ada tips yang bagus dari Kak Hidung tadi, yaitu mengenai jurnal apresiasi. Gitu. Jadi setiap malam kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri untuk pendorong nih, buat kita agar tidak insecure gitu ya, Kak. Dan yang terakhir nih, kayaknya yang paling penting nih, yaitu kita bersyukur supaya kita itu tidak insecure. Bersyukur atas apa yang kita miliki, sehingga kita tidak merasa bahwa fisik kita kekurangan atau apapun dan yang lainnya itu ya, Kak. Iya, benar sekali. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Hindun Fadila yang telah mengisi podcast pada kali ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya selaku host pada kali ini, Fatmawati Alenia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.